Baik, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk penonton atau yang menyaksikan video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang matriks. Apa itu matriks? Pengertian matriks, matriks sendiri itu adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi di sini kita ada contohnya. Ini yang mendatar atau vertikal disebut baris. Sedangkan yang menurun horizontal ini disebut kolom. Di sini kita bisa melihat contoh-contohnya. Kalau contoh yang kedua ini 2, 3, dan 1 ini disebut baris. Tapi kalau yang menurun 2, 0, 9 ini disebut kolom. Begitupun yang kolom kedua 3, 1, 3, 3, 1 ini disebut kolom. Baik, ini yang huruf atau ekspresi yang di dalamnya ini berupa simbol-simbol atau angka disebut elemen atau entry. Baik, sampai di sini sudah mengerti sedikit atau belum? Baik, kita akan melanjutkan notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan sebagai huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks A, I, J, menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-1, ke I, dan ke J. Perlu diingat ya, yang notasi matriks ini dinyatakan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar, elemen-elemennya, dan huruf dinyatakan non-kapital itu huruf yang dipakai A, I, J, menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I, itu disebut non-kapital atau huruf kecil. Sebagai contoh, A sama dengan ini A huruf kapital atau huruf besar. Sebagai contoh, di dalamnya ini ada bilangan-bilangan. Elemen pada baris kedua, kolom ketiga, A sama dengan 23. Ini disebut kolom kedua. Berarti kolom kedua yang ini. Kolom kedua 2, 0, 3, dan -8. Perlu diingat ya, ini penyebutannya A23, bukan A23, bukan digabungkan. Ini disebut elemen A-nya, yang duanya ini di sini, baris kedua. Baris kedua, kolom yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. -8. Berarti di sini -8. Oke. Yang ke selanjutnya, elemen pada baris ketiga, kolom yang ke-1. Ini nah, di sini elemen pada baris ketiga, kolom yang ke-1. Kita hitung ya. Ini baris 1, 2, 3. Baris ketiga, kolom yang ke-1. Berarti yang 9,
elemen pada baris ke kolom ketiga ini 9, baris ke 1. Jadi jawabannya di sini 9. Oke. Baik, yang selanjutnya ordo matriks. Baik, di ordo matriks itu sendiri, jika suatu matriks A terdiri dari M, baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contoh, yang A. A ini di sini ada satu baris, dua baris, dan baris satu, baris dua. Yang di sini baris satu, baris dua. Di sini penyebutannya ordo matriks A 2 kali 3, ditulis A 2 kali 3. Ini dibilang di sini berarti dia dua baris dan 3 kolom. Makanya disebut 2 kali 3. Ingat ya. Ini disebut A sama dengan 2 kali 3. Kenapa disebut begitu? Karena di sini yang barisnya ada 2, sedangkan kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, di bawahnya lagi contoh yang kedua, yang B. Kenapa dibilang 3 kali 1? Karena di sini barisnya ada 3. 1, 2, 3. Kenapa kali 1? Karena kolomnya hanya 1. 1 dan tidak ada tambahan lain. Baik, sampai di sini sudah mengerti? Baik, kita akan lanjutkan yang slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis matriks. Di sini saya membuat jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Matriks baris. Matriks yang hanya memiliki terdiri hanya satu baris. Contohnya, ini dikatakan matriks baris karena hanya memiliki satu baris. Terserah berapa kolomnya, yang penting hanya memiliki satu baris. Makanya disebut matriks baris. Terus yang selanjutnya itu kebalikannya. Kalau matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom, terserah berapa barisnya. Yang penting dia memiliki satu kolom yang menurun. Yang menurun ini disebut kolomnya. Selanjutnya, matriks persegi panjang. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Nah, kita bisa perhatikan contohnya. Yang di contoh yang A, kita bisa perhatikan ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Makanya dibilang matriks persegi panjang, karena ini berbeda. Bisa juga kita lihat contoh yang B, yang ini. Di sini barisnya ada 3, kolomnya ada, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Makanya disebut matriks persegi panjang. Terus yang selanjutnya, matriks persegi. Matriks persegi, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Kita bisa perhatikan ya, di sini ordonya ada 3 kali 3.
Terus yang contoh yang B, ini ordernya 2 kali 2. Karena di sini 2 baris dan 2 kolom. Nah, di sini kita bisa melihat yang ada garis merah ini disebut diagonal utama. Nah, kalau di contoh yang B berarti diagonal utamanya yang 1 dan 3. Ini diagonal utamanya. Sedangkan yang miring ke dari sudut atas 3 sampai ke 2 ini disebut diagonal sekunder atau diagonal samping. Bagaimana contoh yang B? Kalau yang contoh yang B berarti 2 dan 0. Ini disebut diagonal utama. Hasil penjumlahan diagonal utama disebut trace. Jadi di sini diagonal utamanya yang mana? Diagonal utamanya yang merah ya. 1, 4, dan 1. Dijumlahkan berarti 1 tambah 4 tambah 1, 6. Itu disebut hasil penjumlahan diagonal utama disebut trace. Begitupun yang B. Diagonal utamanya berarti 1 dan 3. 1 tambah 3, 4. Disebut trace juga. Oke, sampai di sini jenis-jenis matrik berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Kita ya, di sini kita akan menjelaskan jenis matrik berdasarkan pola dan elemen-elemen. Di sini matrik berdasarkan pola elemen-elemen dibagi menjadi ada matriks 0, matriks diagonal D, matriks identitas I, matriks segitiga. Di matriks 0 sendiri penjelasannya matriks yang semua elemennya bernilai 0. Kita bisa perhatikan ya. Yang ordonya ada 2 kali 3. Di sini kita bisa lihat ini ordonya semuanya 0. Atau elemennya nih semuanya 0. Nah, makanya disebut matriks 0. Terus yang selanjutnya matriks diagonal D. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Elemen lainnya yang 0. Nah, jadi di sini yang contoh yang 1 kan yang matriks diagonalnya ini bukan 0. Yang kayak biasa ya. Tetapi yang lainnya harus 0. Seperti yang di bawah sama yang di atas. Tapi kalau diagonal utamanya itu harus ada salah satu angka yang tidak 0. Seperti contoh yang nomor 2. Yang ordernya 3 kali 3. Di sini sebenarnya ini 0 semua, hampir 0 semua ya. Tetapi di sini masih ada angka yang selain 0, yaitu 3. Kan di sini disebut dibilang tadi, diagonal utama tidak semua 0. Elemen lainnya yang 0. Nah, jadi di sini boleh angka 3, 0, dan 0. Nah, tetapi kalau di sini 0, itu bukan matriks diagonal ya, tetapi matriks 0. Di sini selanjutnya matriks identitas I. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Elemen lainnya 0. Jadi di matriks identitas ini yang matriks diagonalnya ini jumlahnya hanya 1. Yang lainnya 0, baik yang di atas sama yang di bawah. Selanjutnya matriks segitiga. Matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau diagonal utama semuanya 0. Di matriks segitiga sendiri itu terbagi ada 2.
matriks segitiga atas atau dibilang dengan U. Elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Kita bisa perhatikan ya, ini U. Kan dibilang di sini tadi di bawah diagonal utama semua 0. Ini diagonal utamanya ya. Di bawah sininya ini harus 0. Oke. Selanjutnya matriks segitiga bawah atau L. Ini kebalikannya. Elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya harus 0. Nah, di sini kan ini diagonal utamanya. Kan dibilang di atasnya semuanya 0. Nah, yang di atas diagonalnya ini harus 0. Oke. Baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan transpose matriks, menukar antara elemen baris dan elemen kolom. Nah, di sini kita bisa melihat contoh yang ke-1. A sama dengan ordonya ada 3 kali 3. Di sini kita akan membuat A pangkat T atau transpose. Ini ditukar ya, ditukar baris kita bisa lihat ya, ini barisnya. Baris di sini itu kita masukin ke sini ya. Jadi yang baris yang ini kita buat kolom, kita turunkan ke sini. Nah, begitupun yang baris kedua. Baris kedua ini, baris kedua kita buat kolom Jadi ini tukar menukar ya. Jadi yang baris yang ini dimasukin kolom yang ke bawah. Baris yang kedua ini dimasukin ke baris yang kedua. Begitupun yang ketiga ini, baris yang ketiga kita masukin kolom yang ketiga. Nah, jadi ini tukar menukar ya, karena di sini bilang transpose matriks. Baik, contoh yang kedua. Contoh yang kedua begitu juga. Ini di sini kita coba ya. Nah, di sini yang ini ya, kita pindahkan dulu. 2, 1, dan 4. 2, 2, 1, dan 4. Oke. Dua, 1, dan 4. Di sini yang keduanya 1, 4, dan 5. Kita masukin ke sini, ke bawah. Ya, maaf. 1 berarti jadi kita akan melanjutkan yang contoh yang kedua. Ini di sini baris yang pertama 2, 1, dan 4. Yang baris pertama ini kita buat jadi kolom. Turun 2, 1, dan 4. Begitupun yang baris kedua 1, 4, dan 5 kita buat 1, 4, dan 5. Yang baris ketiga kita buat kolom 4, 4, 5, dan 3. Nah, jika A sama dengan A pangkat transpose, matriks A disebut sebagai matriks simetris. Kenapa disebut simetris? Karena nilainya sama yang di
sama yang di sebelah sini. Kita coba ya. Yang baris 2, 2, 1, dan 4, 2, 1, dan 4. Yang baris kedua 1, 4, 5. Baris yang ketiga kita buat kolom 4, 5, dan 3. Oke. Kita lanjutkan. Di sini kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo yang sama. Elemen-elemen seletak bernilai yang sama. Contoh. Di sini diketahui matriks A 1/2, 5, 0, dan 9. Dan matriks B sin n pangkat 6, 0 sama akar 25. 3 pangkat 2. Di sini A sama B sama ya. Karena 1/2 ini letaknya sama sin n bagi 6. Nah, di sini 0 sama. Karena ordonya 2 kali 2 sama letaknya. Ini 5. 5 di sini akar dari 25 itu 5 itu sendiri kan? Nah, terus 9. 3 pangkat 2 itu 9. Makanya disebut kesamaan dua matriks. Oke, selanjutnya contohnya. Contoh soal 1. Jumlah elemen diagonal utama matriks P. Nah, jadi di sini diagonal utamanya yang ini ya. Yang dari 5 min 10 sama 1. Di sini 5. Kita buat 5 di sini, 5 tambah minus 10. 5 tambah min 10 itu 5. Ditambah 1 sama dengan min 4. Oke. Contoh yang kedua. Matriks identitas adalah, nah, kita bisa melihat yang atas tadi ya. Kita melihat yang penjelasan matriks identitas. Matriks identitas I. Matriks identitas persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Elemen yang lainnya 0. Nah, sudah dibilang ya. Yang ini elemennya enggak. Elemen utama bukan sama. Ini begitupun sebaliknya. Yang C begitupun sebaliknya. Berarti yang D di sini sudah jelas, yang D di sini penjelasan matriks identitas persegi dengan elemen diagonal utama semuanya 1. Nah, jadi yang ini diagonal utamanya 1. Kalau yang lainnya kan 10, 10, 00, 00. Di sini yang identitas ini matriks utama diagonal utamanya 1. Oke. Sampai di sini penjelasan tentang matriks dari saya. Sampai berjumpa di lain waktu.